Bayangkan hari ini 10 orang memujimu. Mereka bilang kamu hebat, kamu baik, kamu berbakat. Lalu satu orang saja mengkritikmu, mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Sekarang, malam harinya, saat kamu berbaring di kasur, kata-kata siapa yang berputar di kepalamu? Bukan 10 pujian itu, tapi satu kritik itu. Ini terjadi pada hampir semua orang. Kita bisa menerima 100 hal baik, tapi satu hal buruk yang mendominasi seluruh pikiran kita. Satu komentar negatif bisa menghancurkan hari yang sempurna. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku begini? Kenapa aku tidak bisa fokus pada hal-hal baik? Kenapa otakku seolah terobsesi dengan hal negatif? Jawabannya bukan karena kamu pesimis atau lemah. Jawabannya tertanam jauh di dalam otakmu. Dan itu adalah alasan kenapa kamu masih hidup hari ini. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke dunia tempat nenek moyangmu hidup. Dunia yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa kamu bayangkan. Bayangkan dua manusia purba. Yang pertama optimis. Ia mendengar suara gemerisik di semak dan berpikir, itu mungkin hanya angin. Yang kedua pencemas. Ia mendengar suara yang sama dan berpikir, itu mungkin predator, aku harus lari. 9 dari 10 kali, itu memang hanya angin. Si optimis benar, tapi 1 kali dari 10, itu adalah predator. Dan saat itu terjadi, si optimis mati, si pencemas selamat. Selama jutaan tahun, seleksi alam memihak mereka yang selalu waspada terhadap ancaman. Mereka yang mengabaikan bahaya, tidak bertahan cukup lama untuk mewariskan gen mereka. Jadi kamu adalah keturunan dari para pencemas. Otak yang fokus pada hal buruk adalah otak yang selamat. Sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otakmu. Para ilmuwan menyebut fenomena ini bias negativitas. Penelitian menemukan bahwa otak manusia benar-benar memproses informasi negatif secara berbeda dari informasi positif. Saat kamu mengalami sesuatu yang buruk, otakmu menyalakan aktivitas listrik yang jauh lebih kuat dibanding saat kamu mengalami sesuatu yang baik. Artinya, peristiwa negatif secara harfiah terukir lebih dalam di otakmu. Ia diproses lebih lama, disimpan lebih kuat, dan lebih mudah diingat kembali. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 5 interaksi positif untuk mengimbangi dampak dari satu interaksi negatif. 1:5, itulah beratnya sebuah hal buruk di otakmu. Inilah alasan kenapa satu kritik terasa jauh lebih berat daripada 10 pujian. Otakmu memang dirancang untuk memberi bobot lebih pada hal negatif. Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling gelap adalah bahwa program purba ini, yang dulu menyelamatkan nyawa nenek moyangmu, kini justru menghancurkan kebahagiaanmu di dunia modern. Di zaman purba, ancaman itu nyata dan fisik. Predator, kelaparan, bahaya. Bias negativitas membantu manusia bertahan. Tapi di dunia modern, kamu jarang menghadapi ancaman nyawa. Namun otakmu masih memperlakukan setiap hal negatif seolah itu ancaman mematikan. Komentar buruk di media sosial, email yang tidak dibalas, tatapan aneh dari rekan kerja. Otakmu merespons semua ini dengan sistem alarm purba yang sama, seolah nyawamu dalam bahaya. Dan inilah yang paling merusak. Media dan berita memahami kelemahan ini. Mereka tahu berita buruk menarik lebih banyak perhatian daripada berita baik. Jadi mereka membanjirimu dengan hal negatif, membuatmu terus-menerus cemas, dan terus kembali untuk menonton. Sekarang lihat bagaimana bias ini diam-diam merusak hidupmu setiap hari. Dalam hubungan, kamu mungkin mengingat satu pertengkaran lebih jelas daripada 100 momen bahagia bersama pasanganmu. Satu kata kasar bisa membekas bertahun-tahun, sementara ribuan kata sayang terlupakan. Dalam pekerjaan, kamu mungkin memikirkan satu proyek yang gagal, sambil melupakan puluhan proyek yang berhasil. Satu kegagalan mendefinisikan dirimu, sementara semua keberhasilanmu terasa biasa saja. Dalam pandangan tentang dirimu sendiri, kamu mengingat setiap kesalahan memalukan yang pernah kamu buat, tapi melupakan semua momen ketika kamu hebat. Otakmu menyimpan album kenangan yang penuh dengan kegagalan, dan inilah kenyataannya. Jika kamu membiarkan bias ini mengendalikanmu, kamu akan menjalani hidup yang penuh dengan hal-hal baik, tapi merasa seolah hidupmu penuh dengan hal buruk. Jadi, bagaimana cara melawan bias yang tertanam begitu dalam ini? Kabar baiknya, otakmu bisa dilatih ulang. Pertama, sadari bahwa bias ini ada. Saat kamu terjebak memikirkan satu hal buruk, ingatkan dirimu, ini hanya otak purbaku yang bekerja berlebihan.
Kesadaran sederhana ini saja sudah bisa mengurangi kekuatan pikiran negatif itu. Kedua, latih otakmu untuk menangkap hal baik secara aktif. Karena hal positif diproses lebih lemah, kamu harus sengaja berhenti dan meresapinya. Saat sesuatu yang baik terjadi, diam sejenak, rasakan, dan biarkan otakmu benar-benar merekamnya. Ini melawan ketidakseimbangan alami. Ketiga, akhiri harimu dengan mengingat 3 hal baik yang terjadi. Penelitian menunjukkan kebiasaan sederhana. Ini dapat melatih otak untuk lebih memperhatikan hal positif seiring waktu. Kamu tidak menghapus bias itu, tapi kamu menyeimbangkannya. Otakmu tidak rusak, ia hanya menjalankan program berusia jutaan tahun di dunia yang tidak lagi membutuhkannya sekuat dulu. Kecenderungan untuk mengingat hal buruk lebih kuat daripada hal baik dulu adalah alasan nenek moyangmu bertahan hidup. Mereka yang mengingat di mana bahaya berada, siapa yang mengkhianati mereka, dan apa yang menyakiti mereka, adalah mereka yang hidup lebih lama. Tapi kamu tidak lagi hidup di alam liar. Kamu tidak perlu memindai ancaman di setiap sudut. Dan sekarang kamu tahu bahwa suara negatif di kepalamu bukanlah kebenaran mutlak. Itu hanyalah gema dari alat bertahan hidup yang bekerja terlalu keras. Kamu tidak bisa mematikan bias ini sepenuhnya, tapi kamu bisa berhenti memercayainya secara membabi buta. Kamu bisa memilih untuk secara sadar melihat hal-hal baik yang selalu ada di sekitarmu, karena hidupmu mungkin jauh lebih indah daripada yang diizinkan otakmu untuk kamu rasakan. Kalau video ini menyadarkanmu, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu setuju, subscribe, karena masih banyak fakta hitam tentang pikiranmu yang belum kamu tahu.